Titik. Setelah itu, Erik Hartono memandang Tama dan berkata dengan sangat serius. Tapi kami semua sangat mengenalimu, dan Melba maupun Paul sangat mengagumimu. Jika kamu tidak pergi ke Suriah sendirian untuk menyelamatkan Melba, aku tidak yakin apa dia masih hidup sekarang. Jadi setelah banyak berdiskusi, kamulah yang paling cocok menjadi saksi ini. Dan aku harap kamu tidak menolak. Erik Hartono mengatakan demikian, dan Tama tentu saja tidak keberatan. Jadi dia berkata dengan sangat sigap. Tidak masalah paman, terima kasih dan Bibi Reni telah mengenaliku. Dan aku akan menjadi saksinya. Erik Hartono sangat bersemangat saat melihat Tama menyetujuinya dan berkata dengan cepat. Terima kasih banyak, Tama. Kau pernah ke luar negeri sebelumnya. Merepotkanmu, jadi tanggal pernikahannya belum ditentukan. Kamu lihat apa kamu tidak bisa meninggalkan Jakarta akhir-akhir ini. Jika kamu bersedia, Paman akan segera menetapkan tanggal pernikahan dan memilih hotel tempat pernikahan akan diadakan. Tama berkata, hotel ini milikmu Paman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Taman gantung Sangrila siap untukmu dan Bibi Reni kapan saja. Paman pilih tanggal pernikahan dan segera memberitahuku, dan aku akan mengatur sisanya. Setelah mendengar ini, Erik Hartono memeluk tangan Tama dan berkata dengan serius. Tama, jika aku mengucapkan terima kasih, itu tidak akan cukup. Tama berkata sambil tersenyum, Paman dipersilakan untuk berbicara denganku kapan saja. Erik Hartono menambahkan, mengenai tanggal pernikahan, ide pribadiku adalah semakin cepat semakin baik. Lagi pula, Bibi Reni dan aku sudah tidak muda lagi. Kau juga tahu bahwa lingkungan di sini berbeda dengan di luar negeri. Jika dia tetap bersamaku dan tidak menikah, orang pasti akan bergosip di belakang kita. Jadi aku ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Itu juga bisa dianggap sebagai penjelasan nyata kepada bibimu. Aku baru saja melihatnya. Sabtu depan adalah hari yang baik. Aku akan berkomunikasi dengannya nanti. Jika dia tidak keberatan, kami akan bekerja keras hari ini. Tama sangat mengagumi rasa tanggung jawab dan perilaku tegas Erik Hartono. Di sisi lain, ayah mertuanya yang malang jelas sangat mencintai Reni. Tapi dia hanya tidak berani memutuskan semua hubungan dengan Rika dalam arti sebenarnya. Sehingga menyebabkan Bibi Reni dan Erik Hartono berkumpul. Memikirkan ayah mertuanya, Tama bertanya dengan hati-hati. Ngomong-ngomong, Paman, pernikahanmu dan Bibi Reni belum diumumkan ke publik, kan? Belum. Erik Hartono berkata dengan jujur, aku hanya ingin menunggumu kembali dan memastikan waktunya bersamamu. Kalau tidak ada masalah, kami akan perbaiki tanggal pernikahan dan hotelnya. Dan kemudian mengirimkan undangan. Jika Bibi Renimu tidak keberatan dengan waktu Sabtu depan, aku akan membuat daftar tamu semalaman hari ini dan menulis undangannya. Tama mengangguk ringan. Dia tidak tahu apa dia dan Bibi Reni akan mengirimkan undangan kepada ayah mertuanya. Namun, karena Bibi Reni kuliah di Universitas Lansia dan merupakan kolega Chandra Haris. Selama masalah ini diumumkan, apapun yang terjadi, hal itu tidak dapat disembunyikan dari Chandra Haris. Memikirkan hal ini, Tama merasa khawatir. Jika ayah mertuanya mengetahui berita itu, dia mungkin akan pingsan, bukan? Kekhawatiran Tama bukannya tidak berdasar. Dia sudah lama mengetahui bahwa ayah mertuanya belum sepenuhnya menyerah pada Reni hanya karena dia dan Erik Hartono berkumpul. Ketika dia kembali dari bursa di Korea Selatan, dia lebih dekaden dari sebelumnya. Ketika seluruh keluarganya bangkrut, dia bahkan tidak berkedip. Jika masih ada ruang untuk pemulihan ketika kekasihmu jatuh cinta dengan orang lain. Lalu jika kekasihmu menikah dengan orang lain, pada dasarnya itu adalah hukuman mati. Selain itu,
Mengingat latar belakang intelektual Reni dan Erik Hartono serta usia dan pengalaman mereka. Karena mereka memutuskan untuk menikah di usia ini, mereka pasti sudah merencanakan untuk tetap bersama dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Chandra Haris tidak punya peluang. Saat ini, Chandra Haris belum mengetahui kabar buruknya. Dia sedang melakukan pelatihan kaligrafi dan melukis di universitas untuk lansia. Dikatakan sebagai pelatihan, padahal dia baru saja membuat beberapa halaman PPT dan meletakkan beberapa karya kaligrafi dan lukisan klasik dari semua dinasti di PPT. Sambil menunjukkannya kepada siswa dan menjelaskan latar belakang kreatif setiap karyanya. Faktanya, tidak ada konten teknis dalam hal semacam ini. Chandra Haris paling takut akan masalah di hari kerja, jadi salinan yang digunakan dalam PPT disalin dan ditempel langsung dari ensiklopedia. Dia hanya berdiri di atas panggung dan memberi semua orang gambaran kasar tentang konten di ensiklopedia. Semua orang juga tahu bahwa yang dibicarakannya tidak bergizi. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang kedua di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Jadi dia harus diberi wajah. Namun meski gizinya kurang, Chandra Haris sendiri tetap semangat. Belakangan ini, dia lebih sering kuliah di Universitas Lansia daripada Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Alasan utama mengapa dia selalu pergi ke sini adalah karena Reni mengajar di sana. Dan dia dapat memiliki lebih banyak kontak dengannya di sini. Namun, Chandra Haris memang sangat terpukul akhir-akhir ini. Dia tidak mengerti mengapa Reni masih jelas-jelas mencintainya ketika dia baru saja kembali dari Amerika Serikat, dan mengapa dia bersama orang lain tidak lama kemudian. Terlebih lagi, setelah Reni dan Erik Hartono berkumpul, saat dia berada di depannya, matanya tidak lagi memiliki cahaya yang sama seperti sebelumnya. Chandra Haris dapat melihat bahwa cara Reni memandangnya sekarang tidak berbeda dengan cara dia memandang pria lain pada usia yang sama. Sebaliknya, setiap kali dia memandang Erik Hartono, ada cahaya berbeda di matanya. Sore ini, saat Chandra Haris mengantar culinan itu ke Universitas Lansia, dia kebetulan melihat Erik Hartono mengendarai mobil energi baru dalam negeri untuk mengirim Reni. Chandra Haris tahu mobil itu dan harganya mahal. Di depan culinan, ada sebuah mobil lagi. Jadi, ketika Erik Hartono memarkir mobilnya dan Reni turun, Chandra Haris memarkir mobilnya di sebelah kanan mobil Erik Hartono, di sisi mana Reni keluar dari mobil, dan bahkan menurunkan jendela untuk menyambut mereka berdua dengan merendahkan. Awalnya dia mengira Erik Hartono akan merasa sedikit malu saat melihatnya mengemudikan culinan. Di luar dugaan, Erik Hartono sama sekali tidak peduli jenis mobil apa yang dikendarainya. Sebaliknya, dia datang dan bertanya apa Tama sudah kembali. Mendengar Tama kembali, Erik Hartono dan Reni sangat senang. Namun Chandra Haris tidak mengerti mengapa mereka begitu bahagia. Saat memberikan ceramah PowerPoint, Chandra Haris memandang Reni di bawah podium dari waktu ke waktu. Reni telah mendengarkan dengan sangat serius sebelumnya, tapi sekarang dia menundukkan kepalanya dan memainkan ponselnya. Dan ekspresinya sedikit pemalu dan bahagia seperti seorang gadis. Chandra Haris merasa jijik. Saat berbicara tentang PPT, dia dengan marah berpikir dalam hati, apa yang Reni bicarakan dan sukai. Saat ini, Reni baru saja menerima pesan dari Erik Hartono. Dalam pesan tersebut, Erik Hartono memberitahu Reni hasil pertemuannya dengan Tama, dan juga mengungkapkan harapannya untuk melangsungkan pernikahan secepatnya. Melihat kekasihnya sangat ingin menikah dengannya dan memberinya nama serta keluarga, Reni tentu saja sangat tersentuh. Saat ini, dia benar-benar jatuh cinta pada Erik Hartono. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah pada pria yang mirip dengannya dalam keadaan
latar belakang pendidikan, pandangan hidup dan bahkan kebiasaan hidup. Dia merasa pria ini adalah pilihan Tuhan untuknya. Itu dibuat khusus dan sangat cocok untuknya. Perbedaan terbesar antara wanita dan pria adalah meskipun pria memutuskan untuk maju dari hatinya, pemandangan masa lalu seringkali membelenggunya. Dan ketika sebagian besar wanita memutuskan untuk bergerak maju dari hati mereka, semua pemandangan di masa lalu juga akan hilang. Tidak ada lagi nostalgia. Mungkin dia sedang jatuh cinta kemarin, tapi setelah dia bangun, dia tiba-tiba akan memikirkannya dan tidak lagi bernostalgia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.